Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan ikatan kovalen. Nah, jadi kalau ikatan ion adalah serah terima pasangan elektron, maka ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi kita lihat di sini pembentukan ikatan kovalen. Nah, jadi kalau ion tadi antara logam dengan non logam, maka kovalen ini adalah antara logam dengan non logam dengan non logam, ya. Non logam dengan non logam. Jadi jangan heran nanti ada kovalen itu yang polar, ada yang non polar, ya. Jangan heran nanti kalau ini ya, kovalen ini, ikatan kovalen atau senyawa kovalen, ada yang polar, ada yang non polar, ya. Nah, kenapa dia polar? Karena dia berkarakter ionik. Kenapa non polar? Karena memang dia tidak membentuk kutub. Ya. Ya, dia berkarakter ionik. Kemudian ada juga yang elektronegatif, ya, atom elektronegatif. Negatif. Nah, contoh dari yang polar ini adalah HCl, H2SO4, HNO3 gitu ya, sama-sama kuat termasuk sini. Ya. Asam kuat ini termasuk yang polar, kovalen polar. Kalau yang non polar ini contohnya hidrokarbon seperti apa namanya, kelompok alkana, rantai panjang nih ya, alkena juga. Nah, itu umumnya non polar nih. Alkohol mulai dari butanol ke atas tuh non polar itu ya. Itu semuanya kovalen itu. Yang hidrokarbon rata-rata kovalen dan non polar, misalnya heksana, ya ada heksana, kemudian di metil eter itu senyawa eter ya, di metil eter gitu ya. Nah, itu termasuk yang non polar ya. Jadi ingat kalau yang berkarakter polar itu contohnya adalah yang memiliki ikatan yang apa yang ini yang terdiri dari yang senyawa, terdiri dari atom yang elektronegatif dengan yang tidak elektronegatif gitu ya. Oke, kita lihat ya, unsur elektronegatif. Di keelektronegatifan, dia unsur ke elektronegatif disebut, astagfirullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan ikatan kovalen. Tadi kita telah membahas tentang ikatan ion, di mana ikatan ion adalah serah terima elektron dari atom donor ke akseptor, misalnya dari yang logam ke non logam, ya. Kalau yang kovalen ini pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kalau yang ion terdiri dari atom logam dari unsur logam dengan non logam. Kalau yang kovalen antara non logam dengan non logam, ya, non logam dengan non logam. Nah, bagaimana pembentukan ikatan kovalen ini? Kita lihat ya. Pada unsur yang elektronegatif, yaitu memiliki nilai keelektronegatifan 2 besar sama dengan 2. Kemudian dia berada pada blok P dalam sistem periodik. Nah, unsur elektronegatif ini cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, saya ulang ya, unsur elektronegatif yaitu memiliki keelektronegatifan besar sama dengan 2, berada pada blok P dalam sistem periodik, ini cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Ya. Jadi dia menerima elektron sesuai dengan jumlah golongannya.
Kalau dia 7A halogen ini berarti dia perlu 1. Kalau 6A dia perlu 2 dan seterusnya. Nah, tetapi tidak semua mampu membentuk ion negatif. Nah, sesuai dengan aturan Fajan ya. Nah, aturan Fajan kita udah bahas lagi. Kita lihat cara unsur elektronegatif untuk memperoleh elektron. Ya, nah ini secara eksperimen jika dua atom dapat memakai elektron secara bersama, ya jika dua atom dapat memakai elektron secara bersama dengan bergabungnya orbital terluar, nah orbital gabungan tersebut menjadi milik kedua atom. Nah dengan sendirinya dia akan menambah elektron valensi sehingga menjadi stabil. Oke, jadi dia memakai bersama, dia memakai elektron secara bersama dengan menggabungkan orbital terluar sehingga menambah elektron valensi dan menjadi stabil. Nah, contohnya F dengan F, H dengan F. H, F, dan Cl stabil bila membentuk satu pasangan baru dengan atom lain. Nah, cara dia membentuk pasangan baru ini dapat dengan atom yang sejenis seperti ini, F dengan F, atau dengan atom lain seperti F dengan H. Kemudian atom O, E, dan Se stabil bila ada dua pasangan baru. Nah, O bisa berpasangan dengan O bisa berpasangan dengan H. Kalau N dengan N, nah membentuk ikatan rangkap, ya ikatan rangkap. Nah, ini termasuk ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen merupakan ikatan antara dua atom dengan pemakaian bersama pasangan elektron. Ini kalau ada buku Pak Sukri yang Pak Ser itu, lihat contoh halaman 194 dan 195. Sekarang kita masuk pada rumus Lewis. Nah, untuk menjelaskan bagaimana ikatan terbentuk, ya bagaimana ikatan kovalen terbentuk, dapat dijelaskan dengan rumus Lewis. Ya, dapat dijelaskan dengan rumus Lewis. Nah, bagaimana cara rumus Lewis itu? Yang pertama adalah satu elektron dilambangkan dengan satu titik, ya. Satu elektron dilambangkan dengan satu titik. Misalnya H. H memiliki satu elektron, maka dia memiliki satu titik. Nah, kemudian jika F dia 7 elektron terluar, maka dia memiliki 7 titik. Oke. Elektron yang ditampilkan hanyalah elektron valensi unsur, ya. Jadi elektron terluar. Elektron yang ditampilkan hanyalah elektron valensi unsur. Elektron dalam senyawa harus sesuai dengan aturan oktet. Nah, kalau dia membentuk senyawa, maka dia harus sesuai dengan aturan oktet. Nah, oke. Khusus hidrogen tentu dia doblet, ya dua elektron yang stabil. Dua elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi ini gabungan H dengan F ini nanti, nah itulah yang membuat dia menjadi stabil dengan 8 pasangan elektron untuk si F, dengan 8 elektron untuk si F, ya. Jadi harus sesuai dengan aturan oktet. Oke, kita lanjut. Ini kalau masih ragu ini ya, yang 8 pemakaian bersama itu, kita lihat di sini ya. Kalau untuk si F dengan masuknya atom H, elektron dari H, kan dia pemakaian bersama ya dengan menggabungkan elektron orbital terluarnya. Jadi ini menjadi 8 ya, kalau H ini menjadi F dengan F ya sama. F dengan F ini. Nah, F ini sini juga
Yang satu ini anggap yang satu ini milik yang kiri, yang satu ini milik yang kanan. Nah, jadi ini akan menjadi 8 elektron, ini juga menjadi 8 elektron. Oke. Pada ikatan kovalen dapat terbentuk antara atom yang sama, ya. Ikatan kovalen dapat terbentuk antara atom yang sama, misalnya H2, H dengan H, F dengan F, O dengan O, dan Cl dengan Cl, atau juga dengan atom yang berbeda, misalnya H dengan F yang kita contohkan tadi, HCl dan H2O. Nah, ini untuk H2O. Jumlah ikatan dapat tunggal, ya, tunggal jadi sepasang elektron dipakai bersama. Dapat ganda, dua pasang elektron dipakai bersama. Dapat angka 3, ya. 3 elektron dipakai bersama. Oke, 3 elektron dipakai bersama. Dan nah, ini dia yang tunggal tadi. Ada yang tunggal, yaitu single bond. Ada single bond, ada double bond. Ini untuk ikatan kovalen. Jika ada antara H2O, ya, O ini dia 6 elektron terluar, dia butuh 2 lagi. Nah, kalau dia dengan H berarti ada 2 atom H karena H hanya punya satu elektron. Jadi H menjadi H2O. Kita lanjutkan ya. Cara menentukan ini ya, cara menggambarkan ikatan kovalen dengan rumus Lewis ya. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya, ini kita lanjutkan dengan contoh menggambar struktur Lewis. Yang pada sebelumnya yang Bapak share itu ada yang terpotong sepertinya PPT-nya dan juga tulisan tangan. Jadi ini Pak coba blend dengan punya orang lain ya ini ya. Nah, contoh menggambar struktur Lewis, misalnya CO2. Nah, pada tahap 1, gambarkan setiap unsur yang mungkin. Ya, gambarkan setiap unsur yang mungkin. Nah, gambar garis mewakili pasangan elektron ikatan. Nah, kita gambarkan dulu CO. Bisa seperti ini, COO atau OCO. Ya. Nah, yang C di sini juga lebih kurang sama dengan C yang seperti ini. Nah, sekarang tahap 2, tentukan jumlah total elektron valensi. Ulang lagi ya. Kan ada 3 atom ya, 3 unsur, 1 unsur C dan 2 O. Nah, jadi kemungkinannya adalah COO, OCO, dan OOC. Nah, kalau yang ini dengan ini lebih kurang sama, ini 2 saja yang dicontohkan di sini. Kemudian tahap yang kedua, tentukan jumlah total elektron valensi. Ya, jumlah total elektron valensi berarti kalau karbon, 1 karbon kali 4 elektron. C, 4 elektron terluar. Ya, karena dia 1, maka 1 kali 4. Ini dia. Kalau O ada 6, O ada 6 kali 2, karena dia ada 2, maka ada 12. Ya.
Maka total elektron adalah 16 elektron. Nah, tahap 3, cobalah untuk memenuhi aturan oktet untuk tiap atom. Buatlah ikatan rangkap bila perlu. Nah, jadi kita buat seperti ini dulu. Dia COO. Nah, kalau COO, dia CO2, sorry. Kalau kita buat seperti ini, ya, ini sudah sesuai dengan oktet. Nah, ini juga sudah sesuai dengan oktet. Oke. Nah, bagaimana dengan O? Apakah benar strukturnya seperti ini, gitu ya? Nah, kita lihat. Oke. Nah, jadi dari sini kita lihat, ya. Ya. Yang dari sini tadi kita coba perbaiki. Apakah ini betul? Sesungguhnya kalau dilihat ini betul, O-nya 8. Ya, C-nya 8. Tapi apakah benar ini? Nah, kita coba tengok ya. Struktur seperti apa yang benar gitu ya. Jadi contoh menggambarkan struktur Lewis ya. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan dulu versi yang COO. Kan total elektronnya 16 nih kan. Kalau kita buat yang standar saja dulu masing-masing mereka punya 1 2 3 4 ini 5 6. Nah, yang ini juga ada 1 1 2 3 ini ya, 4 5 6. Contoh ini 1 2 3 4. Nah, kita hitung jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan 16. Nah, memang 16 elektron ya. Tapi di sini ini tidak memungkinkan dia membentuk struktur seperti ini. Karena kalau ini satu elektron, taruhlah yang ini kita tukar, dia berikatan rangkap dengan yang ini habis ya. Di sini kita jadikan 1. Nah, ini kacau strukturnya ya. Kalau kita buat seperti ini. Nah, atau tunggal saja dulu. Oh, di tengah. Ini kan sudah 1 2 3 4, ini kan berarti 5 6 7 8. Nah, kalau ini tentu dia kekurangan ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Apalagi si C ya. Nah, jadi berarti struktur yang seperti ini tidak memungkinkan gitu. Seperti kita coba yang satu lagi ini. Nah, struktur yang ini O 1 2 3 4 5 6. Ini C 1 2 1 2 3 4. Oh, lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, kita coba buat ikatan satu dulu ini antara ini dengan ini. Nah, berarti si C apakah sudah cukup? Berarti si C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 dia. Ya, baru 6. Nah, berarti yang C belum memenuhi oktet. Kalau O berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Yang ini juga 7. Artinya apa? Berarti dia ini masih memerlukan 1 elektron. Ini juga masih butuh 1 elektron, ini juga butuh 1 elektron untuk mencapai stabil. Ini 2 elektron, C 2 elektron. Ya, 1 2 3 4 5 6. Maka yang elektron ini kita hapus. Kita pindahkan di sini berikatan dengan ini. Nah, yang ini juga berikatan dengan yang ini.
Sehingga dia menjadi O, C rangkap 2, C rangkap 2, O. Kita hitung lagi, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, C pas. Ya. Nah, ini kan kalau dihitung, ini sudah, O kan ada 2 pasang elektron bebas lagi. Ya, yang dari sini dan sini. Kalau yang ini, sini, sini. Ya, berarti kita tulis lagi pasang elektron bebasnya. Kita hitung untuk yang O. O yang di sini 1, 2, 3, 4. Ini satu ikatannya ada 2 ya. 5, 6, 7, 8. Pas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti strukturnya adalah seperti ini. Untuk CO2. Oke. Nah, kan kenapa ini jadi dibuat garis seperti ini? Kan katanya buatlah ikatan rangkap bila perlu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di sini dia bilang sesuai ini membutuhkan terlalu banyak elektron. Bagaimana dengan membuat ikatan rangkap? Nah, ternyata bisa ya. Kalau seperti ini, ya membutuhkan banyak elektron. Oke, tapi kalau seperti yang dia contohkan di belakang itu salah ya. Nah, adalah ikatan rangkap yang sama dengan 4 elektronnya. Jadi yang tanda sama seperti sama dengan ini adalah ikatan rangkap yang sama dengan 4 elektron. Oke, ini cara menggambarkan struktur Lewis. Sekarang kita masuk pada rumus dan nama senyawa kovalen. Yang pertama itu berdasarkan tingkat elektronegatifan. Nah, kalau berdasarkan elektronegatifan dari yang rendah ke yang lebih elektronegatif. Nama dari kedua unsur ditambahkan akhiran idah. Ya, jadi dari yang elektronegatif rendah, dia elektronegatif lebih rendah ditulis lebih kiri. Nah, nama dari kedua unsur ditambah akhiran idahnya hidrogen klorida. H2O berarti hidrogen oksida. H2S hidrogen sulfida. Ya, jika terbentuk lebih dari satu senyawa, maka dilambangkan dengan awalan mono, di tritetra, dan seterusnya. Ya, kalau dia lebih dari satu senyawa. Aturan pemberian awalan, aturan unsur satu tidak diberi awalan mono bila indeksnya sama dengan 1. Bila indeksnya 1. Ya. Unsur 2 diberi akhiran ida. Nah, contohnya karbon monoksida. Kemudian di sini ada karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Nah, kedua unsur diberi awalan indeksnya bervariasi. Kedua unsur diberi awalan indeksnya bervariasi, yaitu NO2 berarti nitrogen dioksida, 2 oksida ya. Ini dinitrogen trioksida, dinitrogen tetraoksida. Ada senyawa kovalen yang lebih dari 2 unsur, contohnya senyawa organik, ya. Ada yang disebut dengan asam oksi, ya. Ada yang disebut dengan asam oksi, yaitu senyawa yang mengandung atom H, O, dan unsur lain. Umumnya non-logam juga, ya. Nah, jenis unsur sama, jumlah atom berbeda. Jumlah atom O terbanyak berakhiran -at, jumlah atom O sedikit berakhiran -it. Nah, jadi jenis unsurnya sama, jumlah atomnya berbeda. Nah, contohnya ya, ada hipoklorat, ada hipoklorit. Misalnya seperti H2SO4 dan H2SO3. Kan jenis unsurnya sama, yaitu H, S, dan O. Di sini H, S, dan O. Cuma jumlah atomnya berbeda. Kalau di sini atom O-nya 3, ini 4. Gitu ya. Nah, maka yang 3, yang sedikit dikasih akhiran it, yang banyak dikasih akhiran at. Oke, Bapak ulang lagi dari awal. Untuk senyawa kovalen lebih dari 2 unsur, seperti senyawa organik, ya.
Ada istilah yang disebut dengan asam oksi. Senyawa yang mengandung atom HO dan unsur lain. Nah, umumnya non-logam. Oke, kemudian jika lebih dari 2, ya, maka nilai yang tertinggi tambah awalan per, kalau terendah tambah awalan hipo, ya, jika lebih dari 2. Misalnya hipoklorat dan hiperklorit, ya. Oke, selanjutnya kita menentukan rumus Lewis dari senyawa yang menyimpang dari aturan oktet, contohnya PCl5. Yang pertama kita cari dulu atom pusatnya, yaitu P. Tulis pasangan elektron valensinya, ya. Karena Cl 7 elektron, apa namanya? 7 elektron terluar. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Cl5. Nah, tulis pasangan elektron valensinya berarti P ada 5, ya, P. Nah, cari atom yang akan bentuk ikatan kevalen dengan atom pusat Cl, berarti Cl5 ini, ya, Cl 1 2 3 4 5 6 7. Sorry, PCl-nya ada 7 elektron terluar. Nah, berarti bisa kita taruh di sini 1 Cl, sini Cl, sini Cl. Oke. Nah, dia ada 5, berarti sementara P ada 5 ini kan, maka ada Cl juga di sini. Ini juga ada Cl. Nah, untuk Cl dia sesuai dengan kaidah oktet. Nah, cuma kalau untuk P tidak, ya. Cari jumlah elektron valensi yang tidak berpasangan. Nah, oke, Cl ada 1, ya. Kita masuk dari ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen biasa kan terjadi serah terima pasangan elektron. Sorry. Kalau yang ini yang Cl. Kalau ikatan kovalen, ya,